Pernahkah kamu merasa semakin banyak kamu berbicara tentang Tuhan, justru hatimu semakin jauh darinya? Hening sejenak. Pernahkah kamu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar mendengar atau hanya sibuk menjelaskan? Ada satu ruang yang jarang kita masuki. Ruang tanpa suara, tanpa dalil yang diperdebatkan, tanpa citra yang ingin ditampilkan. Di sanalah Allah sering menyapa, bukan dengan kata, tetapi dengan rasa yang tak bisa dipalsukan. Video ini tidak menjanjikan keajaiban instan. Tidak ada rahasia yang menjadikanmu lebih tinggi dari siapapun. Yang ada hanyalah undangan untuk duduk tenang, menurunkan ego, dan mendengarkan dengan hati yang jujur. Jika kamu siap berhenti sejenak, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk memperdalam kesadaran, mari kita masuk bersama, perlahan, ke dalam diam yang tidak kosong. Bab 1. Diam yang tidak kosong. Ada jenis diam yang tidak bisa dipahami oleh akal yang terburu-buru. Ia bukan ketiadaan, bukan kehampaan, bukan pula kekosongan jiwa. Diam ini justru penuh, padat oleh kesadaran, syarat oleh kehadiran. Para arif menyebutnya sebagai diam yang hidup, diam yang bernapas, diam yang mendengar. Dalam keadaan inilah hati berhenti berisik, pikiran berhenti menuntut, dan jiwa mulai merasakan sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Diam ini bukan hasil latihan lisan, melainkan buah dari perjalanan panjang penghambaan. Manusia modern terbiasa mengisi setiap ruang dengan suara, setiap waktu dengan kata, seolah sunyi adalah ancaman. Padahal bagi para pencari hakikat, sunyi adalah undangan. Saat lidah berhenti, batin mulai bekerja. Saat suara luar meredup, suara dalam perlahan bangkit. Di sanalah Allah sering memperkenalkan dirinya, bukan dengan huruf dan kalimat, tetapi dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa yang menundukkan tanpa memaksa, yang membuat hati yakin tanpa argumentasi. Para arif memahami bahwa kata-kata memiliki batas, sementara hakikat tidak. Maka mereka tidak tergesa-gesa berbicara tentang apa yang belum matang di dalam. Mereka menjaga diamnya seperti seseorang menjaga rahasia paling berharga. Bukan karena takut disalahpahami, tetapi karena tahu bahwa sebagian cahaya akan redup jika terlalu sering dipamerkan. Diam bagi mereka adalah adab, dan adab selalu mendahului ilmu. Tanpa adab, pengetahuan hanya menjadi beban bagi jiwa. Dalam diam yang tidak kosong, ego perlahan kehilangan kendalinya. Tidak ada panggung untuk merasa lebih tahu. Tidak ada penonton untuk merasa lebih suci. Yang tersisa hanyalah hamba dan Rabb-Nya. Di titik ini, seseorang mulai mengenali dirinya yang sebenarnya lemah, bergantung, dan sepenuhnya membutuhkan kasih Allah. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan yang gelap, tetapi ketundukan yang lembut, seperti anak yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Maka jangan terburu-buru mengisi hidup dengan kata dan penjelasan. Ada saat di mana Allah ingin didengar, bukan dijelaskan. Ada momen di mana Dia berbicara tanpa suara, dan hanya hati yang bersih yang mampu menangkap pesannya. Diam yang tidak kosong adalah pintu awal makrifat, gerbang pertama menuju pengenalan yang sejati. Barang siapa mampu duduk tenang di hadapan keheningan, ia sedang diajak masuk ke percakapan paling rahasia antara hamba dan Tuhan.